Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membahas atau menjabarkan tugas yang pertama, tugas individual pada agenda 1, materi wawasan kebangsaan tentang sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Perkenalkan, nama kami Andi Gria Rizkuila SPD, peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek dari Universitas Sulawesi Barat, gelombang 5 angkatan 13 tahun 2022. Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia atau pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan pada fase sejarah Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Pergerakan nasional terjadi dalam kurun waktu 1908 sampai 1945. Dalam buku Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia karya Ahmadin, 1908 dijadikan sebagai awal pergerakan nasional karena pada masa tersebut perjuangan yang dilakukan rakyat masuk dalam kategori bervisi nasional. Pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajahan sebelum tahun ini masih bersifat kedaerahan. Kemudian lahirlah tahun 1908 ini beberapa organisasi modern dengan cita-cita nasional. Istilah pergerakan nasional juga digunakan untuk melukiskan proses perjuangan bangsa Indonesia dalam fase mempertahankan kemerdekaan. Pergerakan masa ini untuk membendung hasrat kaum koloni yang ingin kembali merebut kekuasaan Indonesia. Penyebab terjadinya pergerakan nasional atau pergerakan kebangsaan: yang pertama, adanya tekanan dan penderitaan yang berkelanjutan yang dialami oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia harus melawan penjajah yang sangat berkelanjutan dan tidak berkesudahan. Kemudian selanjutnya, adanya rasa senasib yang hidup dalam cengkeraman penjajah dan timbul semangat bersatu membentuk suatu negara. Itulah yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga, adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri, menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air serta hak untuk menentukan nasib sendiri. Organisasi pada pergerakan nasional di Indonesia atau pada pergerakan kebangsaan di Indonesia itu dimulai pada pembentukan organisasi Budi Utomo tahun 1907. Kemudian setelah itu lahirlah lagi organisasi-organisasi modern yang turut membangkitkan rasa perjuangan rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu Sarekat Islam, kemudian Indische Partis, kemudian Perhimpunan Indonesia. Selanjutnya ada Indische Sozialdemokratische Vereniging tahun 1914, atau ini sebenarnya Partai PKI. Kemudian Partai Nasional Indonesia, Pembela Tanah Air atau PETA, kemudian BPUPKI. Dari organisasi ini semuanya dari awal tadi 1907 atau 1908 sampai 1945 inilah mewarnai titik penting pergerakan kebangsaan Indonesia sampai mencapai kemerdekaan kita. Pandangan peserta atau pandangan kami mengenai sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia ini, yang pertama, kita harus menumbuhkan semangat kebangsaan atau semangat pergerakan ini dalam diri kita dan lingkungan sekitar kita. Yang pertama, bagaimana kita bisa atau keluarga kita bisa berakhlak baik, beretika yang baik. Kemudian bagaimana menumbuhkan rasa persatuan, tidak pandang bulu apapun itu, yang jelasnya kita bisa saling bersatu dan kompak. Kemudian bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan baik. Apabila ada anak, kita membimbing atau merawatnya dan memberikan kegiatan-kegiatan positif kepada anak. Kemudian seperti kegiatan positif itu ya boleh menggambar, belajar, bercocok tanam dan sebagainya. Dan tentunya yang paling penting juga kita melaksanakan tugas dengan baik. Jika bekerja dengan baik, jika bersekolah ya bersekolah dengan baik, sehingga tetap merawat kemerdekaan di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana menanamkan sikap perilaku bela negara.
Nah, SPBN ini terdapat di undang-undang. Yang pertama yang mesti dilakukan adalah cinta tanah air. Indikatornya apa saja? Yang pertama, ini salah satunya ya, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Jadi tidak malu terhadap bangsa-bangsa lain. Kemudian menjaga nama baik bangsa. Jadi apabila berada di luar ataupun di media sosial, terus menjaga nama baik bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yaitu ikut serta, salah satunya ikut serta dalam pemilu. Jadi ikut aktif dalam setiap pemilihan umum. Kemudian berpartisipasi menjaga kedaulatan negara. Ya, mungkin contoh kecilnya minimal tidak merusak kedaulatan negara kita. Kemudian yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Ya, jadi kita sebagai warga negara ini dalam berperilaku harus paham semua nilai Pancasila. Jadi dalam mengamalkannya pun sesuai dengan ideologi negara kita. Kemudian Pancasila sebagai pemersatu. Bagaimana kita dalam bersikap, berperilaku itu menjadikan Pancasila sebagai alat pemersatu. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ya, contohnya, indikatornya ya gemar membantu sesama, membantu orang-orang yang membutuhkan. Kemudian berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Jadi ikut bergotong royong, berkorban bersama untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang terakhir, kemampuan awal dalam membela negara. Jadi harus ada kemampuan awal atau pondasi awal. Yang pertama, senantiasa memelihara jiwa dan raga. Jadi kita untuk membela negara tentunya harus punya fisik dan jiwa yang sehat. Kemudian memiliki kecerdasan emosional dan spiritual yang mendukung untuk kita melakukan bela negara. Selanjutnya, bagaimana implementasi sikap perilaku bela negara di tempat kerja kita. Ini ada 3 yang kami berikan. Yang pertama, dalam hal waktu, kita tidak korupsi waktu. Jadi datang dan pulang kantor itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi dimulai dari hal yang kecil ini sehingga selanjutnya kita bisa berlaku profesional dalam bekerja. Kemudian yang kedua, gotong royong. Apapun itu, baik dari bersama-sama menjaga kebersihan tempat kerja maupun dengan bersama-sama mencapai target dalam unit kerja kita. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan diri. Jadi dalam perilaku bela negara tentu kita harus juga meningkatkan kemampuan diri dengan mengikuti kegiatan atau pelatihan untuk menambah skill dan wawasan kita, sehingga kita mempunyai skill yang baik dan tentunya pasti memberikan efek yang baik bagi bangsa dan negara kita.